Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arik Revanara Kamajid dengan NIM 0500411367. Saya berasal dari UT Pekanbaru dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktikum untuk mata kuliah Pancasila MKWN 4110, di mana kita diminta untuk membuat sebuah video singkat maksimal 3 menit dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Anda boleh memilih salah satu fokus, yaitu proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, atau perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, krisis demokrasi terpimpin, dan Orde Baru, serta reformasi. Si video harus menjelaskan salah satu peristiwa penting sesuai pilihan fokus Anda, kemudian menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, dan yang terakhir menyampaikan refleksi pribadi, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Setelah saya sudah membuat sebuah materi singkat di PowerPoint ini, saya itu mengenai Pancasila, the timeless value of Pancasila. Nah, sejarah di balik terlahirnya Pancasila itu dari semangat persatuan di tengah perbedaan. Semuanya berawal dari sidang BPUPKI pada tahun 1945. Terdapat 3 tokoh penggagas Pancasila, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo, yang berusaha mencari dasar negara Indonesia. Mereka pun mengusulkan gagasan mereka masing-masing. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya. Kemudian dibuatlah sebuah badan, yaitu untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya tentu menyusun dasar negara dan konstitusi Indonesia merdeka. Badan ini dikenal juga dengan sebutan Dokuritsu Junbikon Sakai, yang dalam bahasa Jepang, dan diketuai oleh Dr. Rajimon Widyodiningrat. Lanjut, setelah sidang BPUPKI, kemudian dibentuklah Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam naskah tersebut, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, sila pertama itu dianggap tidak relevan dengan kondisi para masyarakat yang ada di Indonesia yang berbeda-beda. Nah, demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk, para pemimpin sepakat untuk merevisi atau menyempurnakannya kembali menjadi ketuhanan yang Maha Esa dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Seperti yang pernah dikatakan Gatot Kaca, yaitu we are unity in diversity. Perubahan itu menunjukkan betapa besar semangat toleransi dan kebijaksanaan para pendiri bangsa demi menjaga keutuhan Indonesia. Di nilai yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila tersebut, yaitu pentingnya kebersamaan dan musyawarah dalam membangun sebuah bangsa, dengan tidak memaksakan kehendak satu pihak, melainkan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh banyak pihak. Dari sini kita belajar tentang persatuan gotong royong serta rasa hormat terhadap perbedaan, keyakinan, dan pandangan hidup. Nilai-nilai tersebut bukan hanya milik masa lalu, namun juga menjadi pedoman moral bagi kehidupan kita saat ini. Jadi dapat disimpulkan, proses panjang lahirnya Pancasila memperlihatkan betapa pentingnya musyawarah dalam membangun negara bangsa, dengan tidak memaksakan kehendak, melainkan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh banyak pihak. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, mungkin sekian saja untuk tugas Pancasila kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.